Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar, Pak? Ya, saya Marina Rahayu, Pak, dari calon guru penggerak angkatan 10. Saya ditugaskan untuk memenuhi tugas modul 3.1, yaitu akan ditugaskan untuk melaksanakan wawancara dengan pimpinan, yaitu dalam hal ini Bapak adalah kepala sekolah saya, yaitu untuk terkait pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di sekolah ini, ya, Pak. Bagaimana, Pak, untuk yang pertama, mungkin selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Saya sebagai pimpinan di sekolah SDN Batu Sari untuk mengidentifikasi permasalahan khususnya etika moral, saya mengumpulkan informasi dulu, baik yang datang dari anak, guru, ataupun masyarakat sekitar, yaitu di lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah. Jadi titik permasalahan etika yang bermasalah dalam kaitan untuk perkembangan pendidikan di SDN Batu Sari itu informasinya saya kumpulkan dulu sebelum menindaklanjuti untuk pemecahan yang selanjutnya. Jadi informasi sekecil apapun dikumpulkan untuk menentukan solusi ke depannya. Jadi Bapak sebelum melakukan pengambilan keputusan, Bapak kumpulkan dulu informasi supaya nanti Bapak bisa mengambil keputusan apa yang tepat terkait kasus tersebut. Ya, seperti itu. Ya, baik, Pak. Nah, kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan pemecahan permasalahan etika itu, setelah tadi informasi yang terkumpul, informasi dari berbagai kalangan, berbagai lapisan, tadi saya katakan di depan, yaitu dari siswa, dari rekan kerja guru, maupun dari luar sekolah, masyarakat sekitar di lingkungan sekolah. Ini kan perlu ditindaklanjuti. Setelah ada informasi tentang kasus-kasus etika atau moral di SDN Batu Sari, saya berusaha untuk mengumpulkan rekan kerja. Setelah ada informasi tadi, saya mengambil atau bermusyawarah untuk mufakat tentang bagaimana ada kasus ini untuk cara pemecahannya. Tapi dititik beratkan, walaupun misalkan ada kasus yang sama dan ada solusi yang berbeda lah, gitu. Ini menitik beratkan bahwa saya selaku pimpinan mengambil kebijakan untuk tindak lanjut pemecahan masalahnya itu yang tidak banyak merugikan kepentingan sosial anak dan kepentingan mungkin yang ada di masyarakat, yang tidak bertentangan dengan masyarakat. Jadi pengambilannya itu yang terbaik untuk perkembangan anak itu sendiri. Berarti terkait hal ini dari rekan-rekan atau dari anak buah masukan-masukan juga diperlukan, ya, Pak. Yang penting dibicarakan dulu. Yang penting berarti agar mendapat hal-hal yang terbaik buat si anak tersebut, begitu, Pak.
Kemudian Pak, terkait hal ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa saja yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya mungkin apa dulu yang dilakukan? Untuk prosedur tindakan penyelesaian permasalahan ketika itu tadi mengumpulkan informasi sekecil apapun, terus berembuk dengan rekan sejawat untuk tindakan pemecahan solusi untuk pemecahan masalah ini. Dan selain itu saya juga akan berkonsultasi dengan komite khususnya yang kaitannya orang luar sekolah yang berorientasi untuk memajukan di sekolah. Selain untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, saya juga akan berkonsultasi dengan pimpinan atasan, yaitu sebagai pengawas ataupun dari kantor dinas Korwil, koordinator wilayah pendidikan Kecamatan Barat Barat, khususnya karena Batusari ada di Kecamatan Barat Barat. Jadi mungkin berkesinambungan pemecahan masalahnya, selain untuk dengan rekan-rekan guru yang ada di rekan sejawat di SD Batusari, dengan masyarakat lingkungan di SD Batusari, juga tidak lupa saran dan pendapat di sini diminta ke atasan yang setinggi lebih dari saya lah, yaitu sebagai koordinator wilayah kecamatan. Terkait hal ini Pak, kan tadi Bapak sudah berkoordinasi dengan berbagai lini ya Pak, baik dengan sejawat atau sesuatu yang ada di atas Bapak. Menurut Bapak, hal apa saja yang selama ini sudah Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema itu? Karena etika itu adalah berkaitan dengan moral atau dengan kebiasaan yang buruk, mungkin dianggap buruk oleh masyarakat di sekitar lingkungan, baik itu di dalam maupun di luar sekolah, formal dan non formal. Jadi langkah-langkahnya untuk di sekolah, saya memprogramkan hal-hal tentang kebersamaan, karena dengan kebersamaan akan timbul rasa persatuan dan kesatuan di diri anak itu sendiri, sehingga tidak ada mungkin perundungan lah kan gitu. Satunya itu kan etika moral itu adalah perundungan. Jadi ada ego pribadi yang menonjol. Jadi kalau ada kebersamaan dengan program-program misalkan dengan tadi ada yasinan, ada acara di sekolah itu, terus belajar bersama, berkelompok, itu mungkin langkah-langkah yang telah diambil oleh sekolah yang mungkin saya anggap baik untuk penyelesaian etika moral itu. Dari setiap permasalahan yang Bapak alami, adakah selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil? Dalam pengambilan keputusan yang saya ambil, tantangannya itu mungkin koordinasi antar rekan. Kadang-kadang kan banyak pendapat, terus yang mungkin untuk pengambilan keputusan itu perlu teliti untuk mana yang lebih baik untuk pemecahan masalah ini. Dan mungkin di sekolah ini tadi saya sudah katakan dengan komite yang untuk pemecahan masalah ini, yang menjadi kendalanya itu komitenya kan kalau di daerah itu banyak kesibukan kan, gitu. Jadi mungkin dalam hal ini untuk
bekerja sama dengan komite itu agak sulit lah. Mungkin itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan saya pernah melaksanakan itu untuk tetap satu arah, satu tujuan untuk kebaikan di SDN Batu Sari ini dengan komite, dengan rekan sejawat maupun dengan atasan. Berarti tantangannya bisa dihadapi supaya bisa dikoordinasikan lebih baik. Selanjutnya Pak, mungkin dalam penyelesaian masalah ini adakah jadwal atau tata cara tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema etika ini? Apakah Bapak langsung melakukannya di tempat atau ketika terjadi kasus tersebut Bapak langsung, atau bagaimana, seperti apa prosedurnya Pak? Kan tidak mungkin ya kalau masalah etika itu begitu ada muncul permasalahan itu harus langsung ditindaklanjuti hari itu atau waktu itu. Tadi itu karena ada prosesnya, kita tanyakan dulu kan gitu ke anak, bersama dengan orang tua wali murid, dengan berkunjung ataupun dipanggil, ini titik permasalahannya itu bagaimana? Apakah anak itu kan masih dalam masa perkembangan, tidak semuanya bahwa anak itu dianggap nakal atau ya ada kenakalan anak lah gitu. Tapi permasalahannya saya dengan bermusyawarah atau berkolaborasi dengan rekan sejawat baik di sekolah dan orang tua wali murid, dan dengan bimbingan atau saran pendapat dari atasan, dari khususnya dari Korwil, pengawas dan wilayah kantor ya, untuk menemukan solusi-solusi itu. Jadi untuk permasalahan etika itu saya tidak bisa langsung menjas bahwa anak ini bersalah. Jadi perlu tadi diinformasi dirembukan dulu solusi-solusi untuk menangani permasalahan-permasalahan ini. Terkait ini Pak, tentu kan Bapak tidak sendiri, tadi ada kolaborasi. Kira-kira adakah orang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu Bapak menyelesaikan terkait pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Mungkin boleh itu hal-hal ataupun mungkin seseorang yang bisa membantu Bapak mempermudah pengambilan keputusan ini. Bisa dibilang seseorang mungkin Pak. Nah, saya kira kalau untuk seseorang tidak ya intinya ada kepercayaan antara pimpinan di sekolah ini dengan rekan sejawat, dan tidak ada saling bertentangan lah gitu, karena tujuannya sama, menyamakan persepsi untuk memajukan dunia pendidikan lah gitu. Jadi akhirnya tantangan-tantangan itu tidak untuk dikan satu orang lah gitu ya. Jadi kebersamaan itulah yang dari pimpinan dan rekan kerja serta atasan yang selalu berkolaborasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang tanpa ada perundungan dan tidak ada permasalahan khususnya etika moral di SDN Batu Sari. Ini Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Tadi memang sudah jelas 3 belakangan. Nah, kira-kira dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Untuk permasalahan untuk pembelajaran etika ini, saya kira yang saya dapatkan pembelajaran ini, jadi kita tidak terlalu tergesa-gesa untuk memutuskan, mengumpulkan berbagai informasi, bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat di sekolah, dan tak lupa kita minta bimbingan dari atasan.
Itu aja mungkin yang saya titik beratkan, bahwa ormas itu akan selesai dengan solusi yang terbaik untuk memajukan dunia pendidikan. Baik Bapak, saya sudah bisa mengerti hal-hal apa yang terkini, poin-poinnya sudah saya bisa ambil kesimpulan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.